Baru-baru ini, salah satu startup terkemuka asal Indonesia, eFishery, tengah ramai dibicarakan. Bagaimana tidak, manajemen eFishery diduga merekayasa laporan pendapatan dan laba selama beberapa tahun terakhir. Padahal, perusahaan ini telah mencapai status unicorn atau perusahaan rintisan dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan investigasi FTI Consulting mengungkap lebih dari 75% angka pendapatan yang dilaporkan ternyata palsu. Hal ini memicu pertanyaan besar lantaran dampaknya sangat serius hingga perusahaan harus merumahkan ratusan karyawan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada eFishery? PT Multidaya Teknologi Nusantara alias eFishery merupakan startup yang menyediakan peralatan pakan cerdas serta pakan bagi petani ikan dan udang. Di belakang eFishery ada sejumlah investor kelas kakap seperti SoftBank Group Corp, Temasek Holdings Pte, dan G24. Dalam perjalanan bisnisnya sebagai salah satu unicorn asal Indonesia, perusahaan ini kerap menjadi mitra pemerintah Indonesia. Misalnya dalam proyek budidaya ikan nila salin milik Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024. Bahkan saat proyek itu diresmikan di Karawang pada Mei 2024, Presiden Indonesia saat itu Joko Widodo turut hadir dan meninjau langsung lokasi budidayanya. Kehadiran eFishery pun diklaim turut memberikan kontribusi terhadap industri aquaculture di Indonesia. Hasil riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI pada 2023 menyatakan terjadi peningkatan pendapatan usaha dan keuntungan para petani melalui produk dan layanan digital eFishery. Tak lama setelah mencapai status unicorn, kasus laporan keuangan palsu eFishery mencuat dan memberikan noda hitam bagi dunia startup Indonesia. Laporan sementara FTI Consulting setebal 52 halaman yang beredar mengungkapkan manajemen menggelembungkan laporan keuangan yang besarnya hampir mencapai 600 juta dolar AS atau 9,7 triliun rupiah selama periode Januari hingga September 2024. Dengan kata lain, selama periode itu, lebih dari 75% angka pendapatan yang dilaporkan ternyata palsu. Dalam periode tersebut, eFishery menyajikan laba sebesar 16 juta dolar AS, namun hasil penyelidikan menemukan perusahaan sebenarnya rugi 35,4 juta dolar AS. Tak hanya itu, manajemen eFishery juga diduga menggelembungkan angka pendapatan dan laba pada beberapa tahun sebelumnya. Sejak perusahaan berdiri pada Oktober 2013 hingga November 2024, pembukuan internal menunjukkan kerugian yang ditahan sekitar 152 juta dolar AS. Sementara total aset perusahaan mencapai 220 juta dolar AS, termasuk 63 juta dolar AS dalam piutang usaha dan 98 juta dolar AS dalam investasi. Jadi, pendapatan sebenarnya hanya sebesar 157 juta dolar AS atau 2,54 triliun rupiah dengan kerugian sebesar 35,4 juta dolar AS atau 573,48 miliar rupiah. Isu ini semakin ramai saat salah satu pendiri eFishery, Kibran Huzaifah, dicopot dari jabatannya sebagai CEO dan digantikan Adi Wibisono pada pertengahan Desember 2024. Ahli ekonomi menilai kasus ini diduga berkaitan dengan ketidaksesuaian perjanjian antara para pendiri dan investornya. Kasus ini dinilai dapat merusak kepercayaan investor terhadap startup digital Indonesia, ditambah penghitungan valuasi seringkali tak mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Di tengah ketidakpastian ini, pihak yang paling terpukul dari kejadian ini adalah para karyawannya. eFishery dikabarkan melakukan PHK terhadap 100 karyawannya. Selang sebulan, startup ini kembali memberhentikan karyawannya dengan jumlah mencapai 300 orang. Pemecatan karyawan ini dibeberkan oleh seorang karyawan yang tak disebutkan namanya pada Kamis 6 Februari 2025. Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) yang mengelola eFishery
memperkirakan akan ada gelombang PHK lebih besar pada Februari 2025. Meski di PHK, perusahaan masih membayar pesangon karyawan. Sekjen SPM TNI Cat memperkirakan gelombang PHK tersebut mengarah ke penutupan perusahaan. Menyusul kondisi rumit yang terjadi, eFishery akhirnya melibatkan FTI Consulting sebagai manajemen sementara. Diambil dengan persetujuan pemegang saham, pihak ketiga dibutuhkan untuk memfasilitasi kajian menyeluruh dan objektif terhadap bisnis perusahaan. Di samping itu, manajemen eFishery mengaku harus mengambil keputusan sulit untuk menyelaraskan biaya operasional dan skala bisnis sebenarnya. Keputusan-keputusan yang dibuat mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan melindungi integritas grup. Dewan Direksi eFishery menyebut situasi ini sulit bagi semua pihak, terutama karyawan dan pemangku kepentingan yang terkena dampaknya. Manajemen eFishery juga menyadari kejadian ini juga berpengaruh pada ekosistem startup Indonesia dan komunitas di dalamnya. Oleh karena itu, Dewan Direksi eFishery memastikan akan bertindak dengan integritas dalam menangani situasi sulit ini dan mengapresiasi dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Itulah perkembangan terkini mengenai kondisi yang terjadi di eFishery. Saksikan terus update berikutnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.